Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Permatasari dari kelas AB5H, mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang Highscope dan Incoterms. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Highscope. Nah, Highscope yaitu sistem klasifikasi barang perdagangan dunia untuk mempermudah menetapkan tarif, mencatat transaksi perdagangan, mengontrol transportasi, dan melaporkan data statistik perdagangan. Nah, saat ini Highscope menjadi dasar pengklasifikasian produk ekspor-impor di Indonesia dan diterjemahkan ke dalam buku Tarif Bea Cukai Bea Masuk Indonesia atau disingkat dengan BTBMI yang menjelaskan tentang tarif per produk. Nah, Highscope ini sudah disusun sejak 1986 oleh sebuah kelompok studi dari World Customs Organization yang disahkan pada suatu konvensi yang disepakati oleh 70 negara yang sebagian besar dari Eropa. Namun sampai sekarang hampir semua negara turut andil meratifikasi, termasuk Indonesia yang mengesahkan melalui Kepres nomor 35 tahun 1993. Nah, Highscope ini juga memiliki tujuan yang pertama, yaitu memberikan keseragaman dan klasifikasi produk ekspor-impor yang sistematis. Nah, yang kedua, memudahkan pengumpulan data dan laporan statistik ekspor-impor. Nah, yang ketiga yaitu memberikan sistem yang resmi secara internasional dalam pemberian kode, penjelasan, dan klasifikasi untuk masing-masing produk perdagangan ekspor-impor. Nah, saat ini terdapat sekiranya 5.300 deskripsi produk yang muncul sebagai pos dan subpos, namun terbagi dalam 99 bab dan 21 bagian. Deskripsi produk ini digunakan secara bersama-sama bagi hampir setiap negara dalam melakukan perdagangan dunia. Nah, ada 6 digit Highscope yang penggunaannya sama dengan semua negara. Masih bingung dengan Highscope kode ini ya? Nah, mari kita simak berikut ini. Pasti di sini kalian bertanya, bagaimana sih cara membaca Highscope? Nah, sini saya akan menjelaskan. Ingat bahwa hanya 6 digit yang digunakan secara bersamaan oleh seluruh negara untuk mengklasifikasi produk perdagangan internasional. Nah, tiap negara dapat mengembangkan Highscope ini lebih dari 6 digit untuk menjadi lebih spesifikasi sesuai kebijakan pemerintah. Namun tetap harus menggunakan pedoman Highscope 6 digit ini. Kita lihat di Indonesia, sistem penggolongan barang perdagangan pernah menggunakan sistem 10 digit dalam buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau BTBMI yang menjabarkan lebih rinci dari 6 digit Highscope. Akan tetapi pada 1 Maret 2017 Highscope di Indonesia mengikuti AHTN dari ASEAN yang menggunakan sistem 8 digit. Berikut adalah penjabaran dari digit Highscope. Nah, yang pertama yaitu 2 digit pertama merupakan bab pengklasifikasian utama. Contohnya 09 yaitu kopi, teh, mat, dan rempah-rempah. Nah, berikutnya 4 digit pertama merupakan pos yang mengidentifikasi pengelompokan dalam suatu bab. Contohnya 09.01 yaitu kopi digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak, sekam dan kulit kopi, pengganti kopi mengandung kopi dan dengan perbandingan seberapapun. Nah, berikutnya yaitu 6 digit pertama merupakan subpos yang menjelaskan secara spesifik tipe produk dalam suatu pos. Contohnya 09.01.11. Nah, yaitu kopi tidak digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya. Nah, berikutnya itu 8 digit pertama merupakan subpos yang melakukan pada ASEAN dan juga Indonesia, berasal dari teks ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature atau AHTN. Pos tarif ini merupakan besarnya pembebanan yaitu BM, PPN, PPNBM atau cukai, serta ada tidaknya peraturan tata niaganya. Contohnya seperti 09.01.11.10. Nah, yaitu kopi tidak digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya, Arabica Whip atau Robusta OYB. Nah, di sini pasti kalian bertanya, bagaimana sih cara mencari tahu Highscope itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan, tidak perlu khawatir dalam mencari tahu apa Highscope untuk produk ekspor yang dimiliki. Nah, saat ini terdapat berbagai situs di internet yang memiliki informasi lengkap tentang Highscope. Akan tetapi terdapat 3 situs resmi dari pemerintahan Indonesia yang dapat menjelaskan Highscope ini, yaitu INSW, Intrade, dan
dalam bahasa Indonesia yang memudahkan kalian semua dalam mencari tahunya. Nah, yuk kita lihat berikut ini. Nah, di sini pasti kalian masih bingung dalam pencarian hashcode untuk produk yang akan diekspor. Nah, saya di sini akan memberikan beberapa tips dan langkah untuk memudahkan identifikasi hashcode. Nah, yang pertama yaitu ketahuilah spesifikasi produk ekspor kita untuk dapat memilih bab, yaitu 2 digit pertama yang sesuai dengan spesifikasi tersebut. Secara garis besar, pengelompokan hashcode 2 digit adalah berikut ini, yaitu 01 sampai 05 yaitu produk hewan, 06 sampai 15 yaitu produk pertanian, 16 sampai 24 yaitu produk olahan, 25 sampai 27 yaitu produk mineral, 28 sampai 38 yaitu industri kimia, 39 sampai 40 yaitu plastik atau karet. Nah, 50 sampai 63 yaitu tekstil, 64 sampai 68 alas kaki dan kepala, 68 sampai 71 batu dan beling, 72 dan 8 sampai 83 yaitu logam, 84 sampai 85 mesin dan alat listrik, 86 sampai 89 yaitu transportasi, 90 sampai 97 yaitu produk lainnya, 98 sampai 99 yaitu jasa. Nah, dengan catatan ini maka kita dapat mengetahui apakah produk ekspor diklasifikasi di bab berikutnya. Nah, berikutnya yaitu lihat apakah terdapat pos di dalamnya 4 digit pertama yang sesuai dengan spesifikasi produk ekspor kita. Nah, setelah menemukan pos, tentukanlah sub pos untuk mengidentifikasi produk ekspor kita lebih spesifik. Nah, di sini kita akan menentukan sub pos sehingga 8 digit sehingga kita akan mengetahui tarif yang berlaku pada produk ekspor kita. Nah, berikutnya yaitu apabila terjadi permasalahan ketika menemukan subpos, sebaiknya kembali dari awal langkah awal untuk mengidentifikasi bab atau 2 digit pertama. Ingat, suatu produk bisa memiliki beberapa hashcode. Ini tergantung dari pendekatan yang digunakan. Karena itu sebaiknya pemilihan hashcode harus berhati-hati dan diskusikan dengan pihak terkait seperti importir, forward, dan petugas bea cukai. Nah, di sini pasti kalian bertanya apa saja hashcode untuk produk ekspor UKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Hashcode memiliki 99 bab untuk klasifikasi barang. Nah, untuk memudahkan kalian UKM dalam menemukan hashcode untuk produk ekspornya, selanjutnya kita akan memberikan apa saja sih hashcode yang umumnya digunakan untuk UKM dengan produk ekspor makanan dan tekstil. Nah, terdapat banyak sekali produk makanan yang dicakup pada hashcode. Namun di sini kita tidak akan mengikutkan produk mentah hewani karena terdapat banyak pembatasan atau pelarangan pada negara-negara tujuan. Berikut adalah bab pada hashcode yang perlu dipahami untuk UKM produk ekspor makanan yang terdapat pada bab antara 7 sampai 22. Nah, simak berikut yaitu bab 7 yaitu sayuran dapat dimakan dan akar serta umbi-umbian tertentu. Bab 8 yaitu buah dapat dimakan, kacang-kacangan, kulit dari buah jeruk, melon. Bab 9 yaitu kopi, teh, mat dan rempah-rempah. Bab 10 yaitu sereal. Bab 11 yaitu produk penggilingan, malt, pati, inulin, gluten, gandum. Bab 13 yaitu led, resin, jus, dan ekstrak sayuran lainnya. Bab 15 yaitu lemak dan minyak hewani atau nabati. Bab 16 yaitu olahan daging, ikan, crustacea, moluska, dan atau invertebrata air lainnya. Nah, bab 18 yaitu kakao dan olahan. Bab 19 yaitu olahan berdasarkan sereal, tepung, atau susu, produk pastry. Bab 20 yaitu olahan sayur, buah-buahan, atau sebagian tanaman lainnya. Bab 21 yaitu olahan lainnya yang dapat dimakan. Bab 22 yaitu minuman beralkohol dan cuka. Nah, hashcode juga memiliki banyak klasifikasi produk tekstil. Nah, di sini kita akan mengikuti serat, benang, dan kain karena fokus ekspor tekstil kita adalah produk jadi. Nah, berikut adalah bab-bab pada hashcode yang perlu dipahami untuk UKM produk ekspor tekstil yang terdiri dari bab 61 sampai 65. Nah, pada bab 61 artikel pakaian jadi dan aksesoris pakaian dirajut. Bab 62 artikel pakaian jadi dan aksesoris pakaian tidak dirajut. Bab 63 barang tekstil pakaian jadi lainnya. Bab 64 alas kaki,
semua pasti sudah memahami kode klasifikasi produk ekspornya, bukan? Nah, dengan pemahaman yang jelas akan kode klasifikasi ini, maka akan berguna sekali dalam pemilihan produk ekspor, karena di sini kita akan mempelajari pola perdagangan suatu produk ekspor, serta kita dapat mengetahui regulasi tentang suatu produk dan menghitungnya besar tarif produk. Perlu diingat, perencanaan yang matang akan mempengaruhi keberhasilan ekspor suatu produk. Nah, HS code memang sulit sekali untuk dipahami satu persatu, apalagi di HS code ini diatur sespesifik mungkin suatu produk. Jangan khawatir jika ada yang kurang dipahami. Silakan kalian semua bertanya kepada layanan informasi dari INSW, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Incoterms. Di sini pasti kalian bertanya, apa sih Incoterms itu? Nah, Incoterms itu merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirimkan barang dalam transaksi atau kontrak. Nah, istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, risiko dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Nah, dari beberapa faktor komersial, International Commercial Terms ini juga menjadi persyaratan utama yang berfungsi untuk mengurangi risiko kesalahpahaman yang merugikan. Nah, itu sebabnya International Commercial Terms ini merupakan persyaratan yang sangat penting. International Commercial Terms dikeluarkan oleh Non-Governmental Organization atau NGO, International Chamber of Commerce atau ECC pada tahun 1936. Nah, tujuan dari Incoterms ini sendiri yaitu yang pertama memberikan pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang kedua yaitu mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Dan yang ketiga yaitu meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis Incoterms. Nah, berikut adalah jenis-jenis Incoterms yang bisa digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu IXW, yaitu nama tempat penyerahan. Jika dalam kontrak terdapat keterangan IXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditanggung oleh pembeli termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga ke tempat pembeli. Namun biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan IXW, pemindahan barang dari gudang pembeli ke truk. Risiko dan biaya ditanggung oleh penjual. Nah, yang kedua yaitu free on board atau FOB, yaitu merupakan istilah yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB yaitu berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor sesuai dengan negaranya. Nah, yang ketiga yaitu free carrier atau FCA. FCA merupakan istilah yang banyak digunakan untuk segala jenis transportasi mulai dari darat, laut, dan udara maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan FCA dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi peralihan risiko dari penjual kepada pembeli. Nah, pada pembiayaan pengiriman dan risiko barang ditanggung oleh pembeli. Yang keempat yaitu Carrier Insurance Paid to atau CIV. Dalam istilah CIV, penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. CIV juga mewajibkan pembeli untuk melakukan ekspor clearance. Nah, yang kelima yaitu Carrier Insurance Freight atau CAF. Dalam CAF, penjual berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersama dengan dokumen lainnya yang diserahkan. Nah, yang keenam yaitu Coast Freight atau CFR. CFR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Nah, penyerahan barang dengan CFR
dilakukan di atas kapal, namun ongkos angkut sudah dibayar penjual sampai pelabuhan tujuan. Nah, ketujuh yaitu correct pay to atau CVT. CVT merupakan istilah yang digunakan untuk segala jenis modal transportasi. CVT merupakan risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke karir. Nah, ke-8 yaitu delivered at place atau DAV. DAV merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Nah, setelah selesai proses import clearance, penjual wajib mengantar barang hingga ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang ke-9 yaitu delivered at terminal atau DAT. DAT merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk segala jenis transportasi. Dalam term ini, penjual bertanggung jawab untuk memilih jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengantarkan barangnya. Nah, yang ke-10 yaitu delivery duty place atau DDP. Istilah DDP berfokus pada tanggung jawab penuh penjual mulai dari import clearance hingga pembayaran biaya masuk dan pajak. DDP juga dapat digunakan pada segala jenis mode transportasi. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.